Hoi budak-budak, it's me Dimas. Perkenalkan nama aku Dimas Apriyandi, bisa kalian panggil Dimas. Sekarang aku adalah mahasiswa master degree dari University of Twente dengan program studi Business Information Technology di Belanda. Nah, pada video kali ini aku akan cerita tentang pengalaman aku untuk dapetin beasiswa. Ternyata tuh pengalaman aku untuk dapetin beasiswa tuh nggak semudah yang aku perkirakan gitu. Jadi untuk dapetin beasiswa aku kira tuh aku tinggal harus kayak nyiapin sebulan, terus kayak bulan depannya langsung keterima, dan tahun itu juga aku bisa pergi untuk keluar negeri untuk dapetin beasiswanya gitu. Ternyata tuh nggak semudah yang aku perkirakan gitu. Jadi aku tuh harus kayak nunggu selama setahun, ditolak-tolak terus selama 7 kali, sehingga pada hari ini aku bisa berdiri di Belanda untuk belajar di University of Twente. Nah, pada video hari ini aku tuh mau berbagi tentang 7 pengalaman aku yang aku dapetin selama aku 7 kali gagal untuk dapetin beasiswa tersebut gitu. Jadi teman-teman yang lagi ngejar beasiswa tuh harus mengulangi kegagalan yang sama, sehingga teman-teman yang mau daftar beasiswa juga nih perjalanannya bisa lebih lancar daripada aku gitu. Mungkin bisa sekali coba daftar beasiswa langsung keterima gitu. Karena rezeki orang berbeda-beda. Jadi di sini aku mau sharing apa sih 7 pengalaman yang aku dapetin selama 7 kali aku gagal daftar beasiswa. Nah, yang pertama adalah aku tuh daftar beasiswa karena ikut-ikutan. Jadi pertama kali aku daftar beasiswa tuh karena aku tuh ngerasa teman-teman aku tuh daftar beasiswa semua dan aku sendiri yang nggak daftar beasiswa. Jadi aku daftar beasiswa tuh karena teman-teman daftar beasiswa aja gitu. Jadi aku ya udah aku pengen daftar beasiswa juga gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang salah sih, tetapi itu juga sesuatu yang bagus gitu. Berarti kamu memiliki good environment yang bisa ngedukung kamu untuk bergerak lebih positif. Nah, tetapi karena kita cuma daftar ikut-ikutan, kita tuh nggak punya alasan yang jelas, alasan yang kuat untuk ngedapetin beasiswa tersebut. Nah, efeknya apa? Efek itu bakal ngebuat personal statement ataupun motivation letter ataupun study plan kamu menjadi lebih lemah daripada pendaftar beasiswa yang lain. Karena kamu tuh nggak punya alasan yang kuat untuk daftar beasiswa tersebut. Nah, pengalaman yang kedua adalah aku tuh nggak punya timeline persiapan pendaftaran beasiswa. Nah, apa itu? Jadi sebenarnya tuh kalau kita untuk daftar beasiswa tuh kita tuh udah punya timeline. Bulan ini kita harus siapin apa, bulan depannya siapin apa, terus bulan depannya lagi kita daftar beasiswa apa. Karena pendaftaran beasiswa, persyaratan beasiswa itu nggak sesimpel yang kita kira gitu. Yang kayak kita urus hari ini, minggu depan udah selesai. Nah, itu nggak seperti itu karena beberapa persyaratan dokumen tuh sangat ribet gitu. Ini bukan ngasih tahu kalian jadi mempersulit kalian untuk daftar beasiswa, tetapi mindset kalian untuk mempersiapkan semua dokumen itu bakal lebih prepare gitu. Contohnya adalah LOE, surat penerimaan dari universitas. Jadi untuk dapetin dokumen tersebut kita kan harus daftar ke universitas tersebut, terus ikut tes pendaftaran masuk ke universitas tersebut. Terus setelah itu universitas bakal menentukan apakah kita masuk ke universitas tersebut atau enggak. Nah, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan baru kita bisa dapetin LOE tersebut, Letter of Acceptance dari universitas. Nah, itu timeline yang sangat panjang kan. Jadi nggak bisa kita dapetin minggu ini daftar, minggu depan udah keterima. Nah, nggak bisa kayak gitu. Nah, selain itu juga ada persyaratan bahasa. Itu kita masuk sekarang ke pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiganya adalah aku tuh mempersiapin untuk persiapan bahasaku sangat singkat, sangat buru-buru gitu. Dan persiapan bahasa tuh kan nggak bisa langsung tinggi kan nilainya gitu. Apalagi kalau di luar negeri kita harus mempersiapkan IELTS atau enggak TOEFL IBT untuk yang di Eropa ataupun di Amerika. Nah, setelah kita tes, kita tuh bakal nunggu lagi untuk pengumuman dari hasil dari IELTS-nya itu sendiri. Kemungkinan kayak dari 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu sangat memakan waktu. Dan lebih lagi untuk mempersiapkan IELTS, biasanya kan orang-orang butuh kayak 6 bulan sampai 1 tahun untuk mempersiapkan IELTS-nya tuh bisa minimal 6,5 atau 7 gitu. Biasanya kan orang-orang persiapin bahasa tuh untuk IELTS itu kayak 1 tahun ataupun 6 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan supaya kita bisa dapetin skor IELTS ataupun TOEFL IBT itu minimal 6,5 untuk keluar negeri gitu. Dan kemarin aku tuh cuma mempersiapkan sekitar 1-2 minggu untuk mempersiapkan bahasa tersebut, dan aku nggak pernah ngambil tes IELTS sebelumnya. Dan untungnya aku tuh dapetin skor yang aku pingin gitu.
Dan itu mungkin juga salah satu keberuntungan aku, dan aku sebenarnya nggak bisa rely on the happiness ataupun keberuntungan yang aku dapat, karena itu sangat mengambil risiko, karena harga untuk ambil tes IELTS juga termasuk mahal untukku. Jadi kita tuh nggak bisa buru-buru kayak aku kemarin yang cuma 1 minggu sampai 2 minggu. Itu mungkin salah satu faktor keberuntungan aja. Jadi kita harus mempersiapkan bahasa itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, pengalaman yang keempat adalah kurangnya riset aku untuk setiap program beasiswa tersebut. Karena setiap program beasiswa kan memiliki persyaratan, tujuan beasiswa dan lain-lain. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu sebenarnya program beasiswa itu targetnya apa. Misalnya contoh meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sehingga saat balik ke Indonesia kita bisa memiliki dampak. Nah, kita tuh harus cari tahu sebenarnya apa sih yang dipengen dari program beasiswa tersebut. Kita riset banyak-banyak apa programnya, apa program prioritas dari beasiswa tersebut, program studi apa yang mereka pengen, terus universitas apa yang mereka pengen. Nah, kita tuh coba ngeriletkan apa yang bakal kita lakukan di luar negeri dengan program tujuan dari program beasiswa tersebut, sehingga semua yang kita lakukan itu sesuai dengan visi misi program beasiswa. Nah, yang kelima adalah kurangnya riset tentang negara tujuan. Nah, jadi untuk negara tujuan itu sendiri, selain kita riset tentang program beasiswanya, kita juga harus riset tentang negara tujuannya itu seperti apa. Jadi bagaimana perekonomiannya, apa keunggulan program studinya, dan apa yang bisa kita pelajari di sana gitu. Kenapa sih kita harus keluar negeri untuk belajar? Kan kita bisa juga belajar di Indonesia kan. Apa sih keunggulannya kita keluar negeri? Dan mengapa kita harus ngambil program studi tersebut di negara tersebut? Jadi kita bisa riset-riset dengan baca-baca jurnal, sehingga kita bisa memperkuat motivation letter dan study plan kita. Nah, yang keenam adalah kurangnya aku menanyakan pendapat tentang persyaratan beasiswa aku, tentang motivation letter aku, tentang study plan aku. Jadi aku kemarin membuat motivation letter, terus aku langsung daftar tanpa aku menanyakan pendapat dari orang-orang di sekitar aku. Karena kita tuh juga harus tanyain pendapat gitu. Apakah teman-teman kita tuh ngerti dengan apa yang kita tuliskan? Apakah ceritanya udah bagus? Apa motivasinya sudah bagus? Jadi kita bisa memperbaiki persyaratan dokumen kita lebih bagus. Dan kemarin tuh aku tuh karena mendapatkan motivation letter aku yang kurang kuat, aku tuh kemarin nanyain ke berbagai orang. Jadi pertama aku tanyain ke teman-teman aku, apakah surat-suratnya ataupun esai itu mudah dibaca, apakah kamu ngerti maksud dari esai aku. Terus setelah aku tanya ke teman-teman, aku tuh tanyain dosen-dosen yang PhD yang pernah keluar negeri, apakah mereka suka dengan motivation letter aku, apakah ini jelas, apakah ada kemungkinan aku diterima dengan motivation letter ini. Nah, jadi itu aku tanyain berbagai pendapat gitu. Jadi seminggu sekali aku kerjaan esai, terus setelah seminggu aku kasih ke mereka lagi, terus mereka revisi ataupun mereka kasih saran, habis itu aku revisi lagi gitu. Jadi sangat berulang-ulang. Yang ketujuh adalah aku tuh nggak nanyain tentang pengalaman awardee yang udah dapetin beasiswa itu sebelumnya. Pertama tuh biasanya tuh aku cari tahu sebenarnya apa yang mereka lakuin gitu. Apa background mereka, terus kenapa mereka bisa dipilih, dan kita belajar dari mereka. Jadi apa yang mereka lakuin kita coba perbaiki juga. Jadi kita tanya-tanya, apa sih yang kamu masukin ke motivation letter, apa sih yang kamu lihat yang masukin ke study plan, bagaimana skor IELTS kamu, bagaimana persyaratan dokumennya. Mungkin ada beberapa, mungkin kamu nggak keterima cuman gara-gara dokumennya itu nggak sesuai dengan format dari penyeleksi beasiswa. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh mungkin kita lihat simpel, tetapi menurut penyeleksi itu tuh sangat krusial. Sebagai contoh, kita tuh misalnya mereka pengen akta legalisirnya, mereka tuh harus di legalisir sampai kementerian, tetapi ternyata kita cuman sampai notaris. Nah, hal-hal seperti itu tuh kita harus teliti gitu. Dan mereka tuh ada beberapa beasiswa yang pengen dokumen-dokumennya tuh diletakin sesuai urutan, dan mereka sangat teliti, concern dengan hal tersebut gitu. Jadi kita harus cari tahu hal-hal detail yang mereka lakuin, supaya nanti pas kita daftar beasiswa tuh kita nggak ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya gitu. Nah, sebenarnya tuh aku pengen banget dapetin beasiswa GKS, tapi ada pengalaman unik yang aku pelajari. Jadi adalah aku tuh udah siapin semua berkasnya, udah aku cross check sama semua guideline-nya, dan aku juga tanya awardee sebelumnya untuk persyaratan tersebut, dan itu semua udah selesai. Dan pas aku kirim berkasnya itu nyampe
H+1 setelah pendaftaran gitu. Jadi dokumen aku tuh nggak diliatin sama penyeleksi beasiswa gitu. Dan sebenarnya tuh ini sih sedih, nasi udah jadi bubur, jadi ya udahlah gitu kan. Jadi gimana cara kita perbaikin ke depannya. Nah, sekian pengalaman aku untuk dapetin beasiswa tersebut. Itu adalah 7 pengalaman yang aku dapetin setelah aku gagal beasiswa 7 kali. Nah, semoga teman-teman yang sekarang lagi daftar beasiswa bisa perjalanannya semuanya lancar. Dan kalian jika butuh apapun bisa tanya ke aku, ke Instagram aku, atau enggak ke YouTube aku. Jadi kalau mau tanya-tanya apapun silahkan chat through DM. Dan semoga semuanya berjalan lancar dan kalian juga sehat selalu. Dan kalian bisa dapetin opportunity yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman kalian yang juga daftar beasiswa. Dan jangan lupa support teman kalian juga yang daftar beasiswa, karena daftar beasiswa itu juga melelahkan gitu. Nah, jadi kalian harus support kawan kalian terus untuk daftar beasiswa dan bisa dapetin dan mengejar mimpinya. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.